sekarang itu tidak ada JI, yang ada para mantan. Membuktikan bahwa kami memang siap untuk berubah, kemudian disaksikan oleh berbagai instansi negara yang terkait dengan apa yang telah dideklarasikan itu, terutama kalau kami terkait dengan pendidikan yang terafiliasi ke JI. Kami hanya mengingat kebaikan, kami hanya berusaha agar nanti muncul generasi-generasi soleh yang mengisi kemerdekaan di Indonesia ini dengan perbaikan-perbaikan, karena kita umat yang ditugaskan Allah untuk amar ma'ruf nahi munkar, perbaikan islah di umat muslim. Waryono Abdul Ghafur. Tapi hadir di sini sebagai Direktur PLT Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Ya, jadi kami tadi diskusi ini dengan Ustadz Mustaqim dan kawan-kawan JI yang telah membubarkan diri. Jadi bukan dibubarkan ya, yang telah membubarkan diri atas kesadaran, bukan hanya kesadaran ilmiah ya, karena itu memang sudah menjadi karakternya Pak Mustaqim dan kawan-kawan, bahwa ternyata ini perlu terus belajar kajian gitu ya. Tapi juga kesadaran dari dalam bahwa gerakan-gerakan yang selama ini dilakukan ternyata tidak bermanfaat, madorotnya kepada negara itu besar. Jadi kami diskusi itu memastikan bahwa ini adalah betul-betul membubarkan diri, bukan gimmick-gimmick, ya, bukan pura-pura gitu ya, tapi ini betul-betul sungguh-sungguh, dan karena itu akan ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan begitu. Ya, jadi kami hadir bersama Direktur KSKK Madrasah. Kalau madrasah itu kurikulumnya kan sentralistik, ada kurikulum nasional. Nah, kalau pesantren itu kami memang punya kurikulum standar untuk pesantren-pesantren. Tapi pesantren itu sesuai dengan cirinya kan mandiri. Jadi silakan kurikulum lokalnya itu dibahas. Yang penting catatan kami kepada teman-teman itu adalah kurikulum yang mengajarkan tentang rahmatan lil alamin, relevan dan kontekstual dengan kebutuhan negara. Gitu. Ya, datanya dari teman-teman Densus. Oh, saya belum tanya itu. Nanti tanya ke teman-teman Densus lah. Karena ya terus terang kami yang punya data itu adalah pesantren yang punya izin. Ya, yang punya izin itu kurang lebih 41.000. Nah, nanti Pak Mustaqim bisa cerita apa punya izin atau enggak gitu kan. Nah, nanti setelah ini tentu kita proses gitu. Bahwa bagian dari komitmen ini ya kita mengikuti regulasi negara. Ya, kami orang pesantren tuh pakai kaidah ini, Mas. Nahnu nahkumu bituwahiriha. Kemarin Syekh Azhar ya GSA juga menyampaikan, kami tidak boleh menyakiti apalagi sampai membunuh orang yang nyata-nyata sholat, orang yang nyata bersyahadat, apalagi pakai peci kayak Pak Mustaqim. Jadi yakin saya gitu, Mas. Ya, jadi wajar kalau masyarakat itu sebagiannya mungkin ragu ya, karena tadi sejarah panjang JI, bagaimana relasi JI dengan negara itu wajar lah. Kan tidak mudah membalikan tangan atas realitas fakta sejarah yang cukup panjang itu. Lah makanya pertemuan ini menindaklanjuti pertemuan-pertemuan sebelumnya untuk menyampaikan kepada publik bahwa sekarang itu tidak ada JI, yang ada para mantan. Nah, ini yang perlu dicatat gitu ya. Kemudian yang kedua, ini para mantan juga sudah berkomitmen gitu ya, bukan hanya di hadapan negara, tapi saya juga yakin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini semuanya harus dipertanggungjawabkan. Dan mudah-mudahan tadi saya sudah menyampaikan ya, iman itu dari hati, diucapkan lisan, ditunjukkan dengan perbuatan. Dan tadi dibuktikan begitu.
Ya, berdasarkan penjelasan Pak Mustaqim, minimal saya mendengar tadi, ini tidak ada paksaan, tapi justru berdasarkan kajian. Ini tradisi yang bagus menurut saya, bahwa sebuah perbuatan kalau dilakukan dengan kajian-kajian pendahuluan sebelumnya, maka itu akan menghasilkan kesimpulan yang relatif baik. Dan tadi juga diakhiri dengan wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi yang memiliki kebenaran mutlak itu hanya Allah, bukan kita. Makanya tadi saya guyon ya, wah ini sudah oke ini kalau gitu. Ya, jadi kami terus menjalin komunikasi ya dengan Pak Mustaqim. Kami sudah tukeran nomor ya, tapi nomor rekening belum ya, baru nomor HP lah. Jadi salah satu yang nanti mungkin segera kita cek itu adalah kurikulum ya. Karena tadi Pak Mustaqim cerita ya bahwa, dan saya juga mengamini, perilaku orang itu dipengaruhi oleh bacaannya, oleh apa yang dilihat, apa yang diajarkan. Maka pembenahan kurikulum itu adalah keniscayaan. Karena kalau kurikulumnya sudah oke, insya Allah ini menjadi modal dasar ya untuk bagaimana menata ya Pak Mustaqim. Begitu Mas. Wah, nanti tanya ke beliau tuh. Istana gimana? Saya belum cek kalau istana. Baik, terima kasih. Iya, karena kami punya regulasi terkait dengan pesantren. Ya tentu pertama diskusi dulu ya Pak Mustaqim ya, bahwa ini ada regulasi, ada undang-undang. Kalau misalnya dulu pernah punya izin kemudian dicabut karena sudah taubatan nasuha gitu kan. Kan manusia ini kan jangan kemudian diberi label selamanya begitu. Manusia itu kan mutaghayyir, berubah gitu ya. Dan ini arahnya perubahan ke lebih baik. Nah, makanya ya kita kembalikan hak-haknya gitu. Jadi jangan sampai kemudian wah, ini kayaknya cuma gimmick gitu ya. Nah, karena itu waspada dulu enggak gitu ya. Ini kita sudah disaksikan oleh banyak orang lah. Iya, izin kan nanti akan, misalnya kalau memang belum punya izin kita proses izinnya. Kalau memang sudah izin dicabut kita kembalikan. Lah kemudian sebagai bagian dari warga negara, kami Kementerian Agama minimal ya akan punya skema-skema terkait dengan kurikulum, dengan bantuan ustadz dan bantuan-bantuan yang lain gitu. Jadi nanti akan kita berikan gitu, meskipun nanti by system ya. Jadi kami sudah punya aturan, tidak kemudian datang-datang bawa proposal setumpuk gitu ya. Nanti ada by systemnya gitu. Ya kami punya teman dari provinsi dan kabupaten kota. Nah itu yang nanti membangun jejaring, berbangun komunikasi gitu ya. Karena kuncinya kan silaturahim. Orang itu kalau pendekatannya pengawasan, biasanya kan petak umpet. Nah kita coba bersama-sama budayakan, kita harus jujur. Tidak perlu ada yang disembunyikan kalau itu sebuah kebenaran. Gitu kan? Itu paradigmanya yang dipakai. Ya kalau secara umum sih terkait dengan relasi dengan negara ya. Secara umum itu. Dan mungkin relasi negara itu kan didasari pada akidah. Nah paling itu akidahnya itu. Tapi kan tadi saya sudah dapat penjelasan mengenai Asy'ariyah gitu ya. Bahwa ini adalah paham keagamaan dari sisi teologis yang relevan dengan kita. Dan cuma karena pasca undang-undang pesantren ini, pesantren itu agar mendapatkan pelayanan negara itu agar diurus izinnya. Karena apa? Yang pesantren kan anak manusia nih, anak-anak bangsa yang perlu dipikirkan masa depannya. Dia butuh misalnya melanjutkan pendidikan, dia butuh mungkin beasiswa. Lah kalau tidak jelas lembaganya kan kami kok bingung gitu. Ini lembaga apa gitu. Gitu. Lah mengenai kata nutup itu sebenarnya negara pun nggak akan nutup Bang. Itu milik dia. Ya. Tapi bahasanya mungkin tidak kami berizin. Nah, gitu loh. Bisa beroperasi, tapi tadi hak-hak anaknya ini loh. Ketika dia misalnya ada program beasiswa dari kami, loh pesantrennya nggak ada izinnya ya nggak bisa. Gitu. Bahasanya begitu. Mungkin dari tempat lain bisa, tapi dari pesantren tidak bisa. Jadi pertemuan kali ini adalah merupakan tindak lanjut dari deklarasi tanggal 30 Juni kemarin.
kami ingin langkah-langkah berikutnya karena kebenaran itu semuanya akan dibuktikan oleh waktu, betul Pak? Dan saat ini kami membuktikan bahwa kami memang siap untuk berubah, kemudian disaksikan oleh berbagai instansi negara yang terkait dengan apa yang telah dideklarasikan itu, terutama kalau kami terkait dengan pendidikan yang terafiliasi ke JI. Jadi dari urusan pembenahan kurikulum, ya, jadi kita siap untuk istilahnya dievaluasi barangkali mana-mana yang barangkali itu yang menyebabkan adanya pemahaman-pemahaman yang tatarruf atau ekstrim atau radikal. Nah, itu kita siap untuk, karena kami kan dunia pendidikan itu kan sifatnya terbuka, jadi kami siap untuk diklarifikasikan oleh pihak-pihak yang dalam hal ini memiliki keahlian dalam urusan itu. Tentunya begini Mas, kalau itu ada keterkaitan dengan barangkali berefek kepada tadi disebut tentang perizinan dan sebagainya, saya sampaikan Pak bahwa seluruh pendidikan yang terafiliasi ke JI itu semuanya mengikuti regulasi, perizinan semuanya ada. Cuma di dalam belakangan ini ketika ada perpanjangan perizinan itu ada sedikit masalah, dan mohon maaf kami pun juga tidak ada secara terus terang dari petugas-petugas Bapak yang ada di lapangan itu menyampaikan sebabnya apa. Karena contoh kami itu pernah diapresiasi oleh Kemenag bahwa Yayasan Yasmin Darus Syahadah itu contoh aja, itu administrasinya terbaik untuk pesantren-pesantren di Boyolali. Waktu itu kami mendapatkan apresiasi, tapi tiba-tiba kok waktu mau perpanjangan ada walaupun kami sebenarnya ada ada hubungan baik ya secara personal, tapi barangkali karena kami memang punya beban terafiliasi ke JI itu, akhirnya itu ya memang menghambat perpanjangan perizinan. Kami legowo dalam urusan ini, kami ingin buktikan untuk berikutnya, karena kita ini lembaga pendidikan itu terbuka, maka kami siap nanti di mana letak yang memang perlu dikoreksi, diperbaiki, dievaluasi, kami siap untuk berikutnya. Nah, selanjutnya kalau nanti ternyata dibuktikan oleh perjalanan waktu, ternyata kami saya tidak memaksa orang langsung segera bertanya, biar nanti perjalanan waktu membuktikan. Ya kami tentu hak-hak kami sebagai warga negara ya di dalam urusan penyelenggaraan pendidikan, apalagi sebenarnya penyelenggaraan pendidikan itu kan bukan kewajiban kami bagian nanti kalau sudah memang iya itu adalah merupakan kewajiban negara kami. Ya kami berharap nanti hak-haknya dikembalikan. Terkait dengan urusan yang selama ini barangkali tercemarkan, terstigma dengan itu, ya kami nggak terlalu keburu-buru untuk segera berubah begitu ya. Biar sekali lagi biar rajin menggonggong. Nah, perjalanan waktu biar nanti membuktikan beda aja. Kalau kaitan yayasan Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pasti Ridwanullah, Mudir Mahat Pesantren Darus Syahadah Simo Boyolali. Memang pesantren Darus Syahadah ini sementara ini dikenal sebagai afiliasi Jamaah Pondok afiliasi ke Jamaah Islamiyah. Kemudian kemarin kita sudah dengar kita tanggal 30 Juni ada pembubaran Jamaah Islamiyah. Hanya tentunya sebagai lembaga pendidikan kita mendidik anak-anak lebih fokus kepada pendidikan ulum syar'iyah, perbaikan iman, perbaikan akhlak, perbaikan ibadah kepada Allah Ta'ala, dan nanti tentunya setelah juga kita banyak mendalami sejarah Indonesia, kita berharap santri-santri Darus Syahadah ini nanti juga bisa menjadi andil yang besar untuk perbaikan umat dan juga bangsa Indonesia, karena bangsa ini manusia Islam, sehingga perbaikan umat ini akan sangat membantu dalam perbaikan bangsa kita tentunya. Oleh karena itu kami di Darus Syahadah bertekad, berkomitmen
untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan yang ada di Ma'had kami agar betul-betul menjadi pesantren yang sesuai dengan ajaran Nabi dan juga para sahabat, ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tentunya kita terbuka sekali ketika ada masukan-masukan, islahat dari berbagai pihak untuk perbaikan Darus Syahadah jika memang itu ada yang perlu diperbaiki. Kami hanya menginginkan kebaikan. Kami hanya berusaha agar nanti muncul generasi-generasi soleh yang mengisi kemerdekaan negeri Indonesia ini dengan perbaikan-perbaikan, karena memang kita umat yang ditugaskan Allah untuk amar ma'ruf nahi munkar, perbaikan islah di umat ini. Demikian yang kami harapkan, semoga Allah menjaga kita semua di bangsa ini. Kemudian apabila ada stigma-stigma negatif tentang Darus Syahadah ini, kami berharap agar bisa mengadakan klarifikasi, mengutamakan tabayun, husnul bersama saudara muslim, dan kita siap berdialog dengan yang butuh dialog agar tidak menjadi salah paham di antara kita. Kita ingin bersatu, menguatkan diri, menjadi suatu bagian bangsa yang punya peran di dunia nanti untuk kebaikan umat di dunia ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.